Episode 41. Itu ide gila, Ra. Ali berseru pelan, berusaha menjaga volume suara. Aku tahu itu ide gila. Aku menjawab datar. Aku tidak meminta pendapatmu. Aku hanya ingin bilang, malam ini aku akan pergi menyelamatkan Miss Helena. Terserah kalian mau ikut atau tidak. Aku ikut. Sally berkata mantap, memegang lenganku. Aku menatap Sally penuh penghargaan. Dia selalu bersamaku. Tapi bagaimana kamu akan ke sana? Ali bertanya. Kamu lebih tahu caranya. Aku menatap Ali. Bukankah kamu juga diam-diam mengambil salah satu kantong milik Af di atas meja depan perapian? Aku akan menggunakan bubuk api itu untuk melintas menuju perapian di bagian terlarang perpustakaan. Ali menghembuskan nafas, menggaruk rambutnya yang berantakan. Sudah setengah jam berlalu, pertemuan di meja makan selesai. Af dan Tok telah beristirahat di kamar masing-masing, memanfaatkan waktu tersisa beberapa jam sebelum fajar tiba. Faye menyuruh kami masuk ke kamar segera, bilang dengan tegas bahwa semua harus istirahat sebelum melakukan apapun besok. Aku sama sekali tidak mengantuk. Bahkan, aku tidak berencana untuk tidur. Sejak dari meja makan, aku memikirkan kemungkinan itu. Aku akan pergi menyelamatkan Miss Helena di gedung perpustakaan. Tidak bisakah kamu menunggu besok, Ra? Agar semua lebih terencana. Besok sudah terlalu terlambat. Kita tidak tahu berapa lama Miss Helena akan bertahan. Aku menggeleng. Tekadku sudah bulat. Lagi pula, kamu seharusnya tahu persis. Setelah bertempur lama, mereka pasti kelelahan. Gedung perpustakaan tidak akan dijaga ketat oleh pasukan bayangan. Kita bisa menyelinap diam-diam ke ruangan tempat Miss Helena ditahan. Membebaskannya, lantas segera kabur lewat perapian. Tidak akan ada yang bisa menyusul kita. Walaupun punya bubuk api, mereka tidak pernah ke rumah ini. Mereka tidak bisa melintasi perapian yang belum pernah mereka datangi. Bagaimana dengan Tamus? Atau panglima pasukan bayangan lainnya? Mereka boleh jadi ada di sana, Ra. Ali mengangkat bahu. Aku tidak peduli mereka ada di sana atau tidak. Aku akan menyelamatkan Miss Helena. Dia rela mati demi kita. Aku akan melakukan hal yang sama untuknya. Aku yang melibatkan Miss Helena. Jika Tamus menyebabkan itu menginginkanku, aku akan datang menemuinya. Kamu akan membantu Ra atau tidak, Ali? Sally bertanya perlahan. Tentu saja aku akan membantu. Ali berkata ketus. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kita sendirian di dunia ini. Tapi aku bertanggung jawab untuk memikirkan apakah tindakan kita masuk akal atau tidak. Itulah kenapa aku bertanya banyak. Karena kalian semua terlalu sibuk dengan kekuatan itu. Kalian tidak sempat memikirkan hal lain. Bahkan, membawa buku dan peralatan pun tidak kalian pikirkan. Aku menatap Ali lamat-lamat. Aku tahu, kamu mungkin menganggapku menyebalkan, Ra. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian ke bagian terlarang itu. Kamu pergi, maka aku juga ikut pergi. Mari kita lakukan bersama hal bodoh ini. Ali berkata mantap, balas menatap tatapanku. Terima kasih. Aku berkata pelan. Mari berkemas-kemas. Hampir pukul 1 malam. Ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mendatangi gedung perpustakaan. Meminjam buku, tidak akan ada petugas yang jaga. Tapi, ini waktu terbaik untuk menyelinap ke gedung itu. Ali mencoba bergurau. Balik kanan, melintasi pintu penghubung. Segera masuk ke dalam kamarnya. Aku dan Sally mengangguk, juga segera berkemas. Tidak banyak yang kami siapkan,
hanya berganti pakaian, memakai sepatu, lantas mengenakan sarung tangan pemberian Af. Ali muncul 3 menit kemudian dengan tas ransel di punggung dan gulungan kertas di tangan. Apa itu, Ali? Sally bertanya. Peta gedung perpustakaan. Aku robek dari salah satu majalah ILO yang memuat liputan kasus seluruh bagian gedung untuk pengunjung. Kalian tidak memikirkan ada berapa puluh ruangan di sana, kan? Ratusan lorong yang menghubungkan ruangan tanpa peta. Jangankan menemukan Miss Helena, kita akan tersesat bahkan persis saat tiba di bagian terlarang. Aku dan Sally saling lirik. Jangan-jangan sejak lahir Ali memang sudah terbiasa berpikir 2 langkah ke depan. Kami bertiga membuka pintu dengan pelan, lantas berjalan menuruni anak tangga tanpa suara. Itu mudah dilakukan, karena seluruh pakaian dan sepatu yang ada di rumah ILO adalah jenis terbaru dan paling maju teknologinya. Kami bisa berjalan tanpa suara sama sekali. Nyala api di perapian redup menyisakan bara merah. Ali meraih beberapa kayu bakar, meniup-niup, membuat nyala api kembali besar. Setidaknya api akan tetap hidup hingga 2 atau 3 jam ke depan. Kita tidak bisa kembali ke perapian ini jika apinya padam. Tanpa mengetahui perapian di rumah lain, kita akan terkunci di bagian terlarang. Ali menjelaskan. Ali menghela nafas. Tapi sebenarnya ada yang aku cemaskan. Aku dan Sally menatap Ali. Bagaimana jika ternyata perapian tujuan kita telah padam? Sudah 3 jam berlalu sejak Af dan Tok melintasinya. Jika padam, lorong api pasti akan tertutup. Aku menggeleng. Pasti masih menyala. Af pasti membuat nyala api di perapian sana tetap menyala berjam-jam agar dia bisa kembali kapan saja. Af akan membuat banyak rencana cadangan dalam situasi seperti ini. Aku tidak mencemaskan soal itu, Ra. Tentu saja Af akan meninggalkan nyala api di sana. Bagaimana kalau ada pasukan bayangan yang memadamkan di perapian itu? Tidak sembarang anggota pasukan bayangan bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Itu tempat yang paling penting. Bagaimana jika Tamus justru sedang menunggu di depan perapian? Itu lebih baik. Kita bisa segera menyerang dia, jawabku ketus. Tidak bisakah Ali berhenti bertanya? Tekadku sudah bulat. Sejak tadi aku memutuskan berhenti bertanya dan cemas. Baiklah, mari kita mencoba peruntungan kita. Ali mengangguk. Mengeluarkan kantong bubuk api dari ransel. Kamu mau melakukannya, Ra? Ali mengulurkan tangannya. Biar aku yang melakukannya. Sally melangkah maju sambil menyengir. Kamu kan bilang, aku menyukai matahari. Jadi apapun yang berhubungan dengan api adalah keahlianku, bukan keahlian makhluk rendah. Ali ikut nyengir mengeluarkan kantong api ke Sally. Seperti yang dijelaskan Af, cukup kamu taburkan ke atas perapian. Lantas kita bisa bersama-sama memikirkan ruangan bagian terlarang. Seharusnya tidak sulit. Kita tinggal melangkah masuk ke nyala api. Sally mengangguk, menjumput segenggam bubuk api dari kantong, lantas menaburkannya ke dalam perapian. Nyala api langsung membesar, menjilat tinggi. Kami refleks melangkah mundur. Jari menatapnya, tapi tidak ada waktu untuk cemas. Aku sendiri yang meminta kami pergi ke gedung perpustakaan. Sally membungkuk, melangkah masuk ke dalam perapian. Disusul Ali. Aku ikut membungkuk melangkah masuk. Tidak terasa panas. Lidah api hanya menerpa wajah. Seperti angin hangat. Aku berkonsentrasi penuh membayangkan ruangan bagian terlarang. Dan dalam sekejap, kami sudah masuk ke dalam lorong api. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah hanya nyala api. Aku, Sally, dan Ali berdiri rapat. Sensasinya sama seperti melintasi lorong berpindah. Seperti melesat cepat menuju suatu tempat
yang tidak terlihat. Dalam hitungan detik, lorong itu membentuk celah. Aku bisa melihat ke depan, meja tua dengan kursi-kursi di sekelilingnya, juga lemari berdebu, ruangan pengap yang pernah kami datangi. Ali membungkuk, melangkah keluar dari lebih dulu. Disusul Sally, dan terakhir aku. Kami sudah tiba di bagian terlarang perpustakaan sentral. Nyala api yang menyembur tinggi di belakang kami perlahan mengecil, lantas kembali normal. Kecemasan Ali tidak terbukti. Af memang meninggalkan perapian di bagian terlarang tetap menyala stabil. Dan tidak ada satupun yang menunggu kami. Tidak ada yang berubah di ruangan ini, persis seperti terakhir kali kami datang, sama pengapnya. Posisi meja dan bangku tetap sama. Yang berbeda adalah lemari tua berdebu itu kosong. Seluruh buku dan kotak dan gulungan kertas di lemari lenyap. Mungkin sebagian dibawa Af, sebagian lagi dipindahkan pasukan bayangan. Ali membuka sobekan majalah yang dibawa, meletakkannya di atas meja berdebu. Kami ikut memperhatikan peta gedung perpustakaan sentral. Kita tidak akan sempat memeriksa seluruh gedung dan memang tidak perlu memeriksanya semuanya. Dari puluhan ruangan, setidaknya ada 12 tempat ideal yang mungkin dijadikan tempat menahan Miss Helena. Ruangan luas, dengan pintu sedikit, dan tempat pasukan bayangan berjaga-jaga. Kita bisa menghapus ruangan dari sayap kanan gedung. Menurut siaran televisi, bagian itu sudah runtuh. Ruangan di bagian depan juga hancur. Tinggal 6 ruangan yang mungkin digunakan. Kita akan menyisir satu persatu sayap kiri dari gedung. Ali menatapku. Kamu di depan, Ra. Kamu bertugas sebagai pengintai. Aku yang akan memberitahu harus bergerak kemana. Jika terjadi sesuatu, segera gunakan sarung tangan itu. Serap seluruh cahaya secepat mungkin. Hanya kamu yang bisa melihat di kegelapan, memastikan jalan di depan. Itu bisa memberi kami waktu 40 detik untuk menilai situasi. Apakah segera kabur melewatinya atau berputar mencari jalan lain? Aku mengangguk. Ali menarik napas panjang, mengusap dahinya, menatap kami serius. Kalian tahu, meskipun ini amat berbahaya, sebenarnya ini seru sekali. Keren. Aku belum pernah setegang sekaligus antusias ini. Aku dan Sally menatap Ali, tidak mengerti arah pembicaraannya. Jika terjadi sesuatu, karena aku jelas yang paling lemah di rombongan ini, makhluk rentan celaka. Maka, kalau kalian bisa pulang ke kota kita dengan selamat, tolong sampaikan ke orang tuaku bahwa aku menyayangi mereka. Mungkin mereka tidak cemas aku berhari-hari tidak pulang, karena aku pernah tidak pulang sebulan dan mereka tidak repot mencari. Berbeda dengan orang tua kalian yang selalu menyayangi. Tetapi sampaikan kepada mereka, aku selalu mencintai mereka. Ali diam sebentar. Kamu bicara apa sih? Aku menelotot. Sejenis pesan terakhir, Ra. Ali mengangkat bahu, serius. Kita berangkat sekarang. Aku sudah bergerak ke pintu bulat kecil. Entah kenapa Ali jadi aneh begini, tiba-tiba melankolis. Jangan-jangan dia mabuk gara-gara melintasi lorong api barusan. Sally tertawa kecil melihat tampang kusut Ali, lalu bergegas mengikuti langkahku. Ali segera menyusul sambil mendengus sebal. Aku mendorong pintu bulat itu, menatap lorong remang di depan kami, menghela nafas untuk terakhir kali, membulatkan tekad, kemudian melangkah masuk. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Inilah saatnya. Kami harus menemukan Miss Helena segera, menyelamatkannya. Aku memimpin rombongan, berjalan cepat di lorong pertama. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba di ujung lorong ada pintu di sana. Aku tahu, pintu itu menuju ruangan besar, bagian terbatas. Tempat Af menemui kami pertama kali. Napasku mendorong kencang, jantungku berdebar,
lebih cepat. Sally dan Ali berdiri di belakangku. Aku membuka pintu perlahan, mengintip ke depan. Kosong dan gelap. Setelah membuka lebar pintu bulat, aku melangkah masuk penuh perhitungan. Ruangan ini nyaris gelap. Lampu kristal di atas mati, 2 di antaranya bahkan rontok di atas walam. Hanya menyisakan larik cahaya dari langit-langit. Mungkin cahaya dari luar. Hampir seluruh dinding berlubang. Bekas pukulan mematikan. Buku berserakan di lantai, di antara kayu lemari yang hancur lebur. Aku tidak punya waktu menatap sedih semua buku yang rusak. Kami harus fokus di atas misi ini. Bukan hal lain. Hamanra, Sally berbisik dari balik pintu. Aku mengangguk. Ali dan Sally ikut melangkah masuk ke dalam ruangan. Ali menatap peta di tangannya, memeriksa sekitar, berbisik pelan. Kita menuju pintu di dekat meja besar. Kami bergerak cepat, gesit melintasi serakan buku dan kayu. Sepatu yang dipinjamkan Ilo amat berguna untuk bergerak cepat tanpa suara. Kami berhenti sejenak di depan pintu, dekat meja besar. Napasku semakin cepat. Aku harus bisa mengendalikannya. Diam sebentar. Kamu masuk. Terus berlari hingga ujung lorong, Ra. Abaikan 2 pintu lain di sisi kanan. Ruangan pertama yang akan kita periksa ada di ujung. Bagian koleksi flora fauna. Ali memberi instruksi. Aku mengangguk. Aku sudah siap memasuki lorong kedua. Mendorong pelan pintu, mengintip, kembali memastikan di depan aman. Lantas bergerak cepat melintasi lorong yang remang. Peta yang dipegang Ali akurat. 2 pintu di sisi kanan, aku terus bergerak maju. 15 meter melintas, aku tiba di pintu yang disebutkan Ali. Tapi tidak ada lagi daun pintunya. Sudah hancur, terpelanting di dalam ruangan. Aku refleks menghentikan gerakanku, berdiri merapat di dinding. Tidak mengira daun pintunya tidak ada. Kuangkat tanganku, bersiap menyerap cahaya jika terjadi sesuatu. Langang. Ruangan di depan kami juga kosong, gelap. Sepertinya seluruh jaringan listrik di gedung ini padam. Ini ruangan pertama yang menurut perhitungan Ali merupakan kemungkinan besar tempat menahan Michelena. Ruangan ini sama besarnya dengan bagian terbatas. Aku melangkah maju, hendak memeriksa. Kemudian segera mematung. Aku hampir berseru tertahan, tapi segera menutup mulut dengan telapak tangan. Ada apa, Ra? Ali bertanya. Dia sudah tiba di belakangku. Aku gemetar menunjuk lantai pualam. Di depan kami, bergelimpangan tubuh anggota pasukan bayangan. Tewas. Ini pemandangan mengenaskan. Sally mengangkat tangan, membuat cahaya redup untuk melihat seluruh ruangan lebih baik. Anggota pasukan yang tergeletak di lantai mengenakan simbol-simbol seperti yang dipakai Panglima Timur. Mungkin ini anggota pasukannya yang tewas saat membantu Af. Belum dievakuasi, atau sengaja dibiarkan oleh pasukan bayangan yang memihak Tamus. Baik, kita coret bagian ini. Ali membuka petanya lagi, mendekatkannya ke tangan Sally yang bercahaya. Aku masih berdiri dengan napas tertahan. Kita harus menuju sudut ruangan, Ra. Ada pintu di dekat yang roboh di sana, lorong berikutnya. Ali menatapku. Aku menelan ludah. Itu berarti kami harus melewati hamparan lantai yang dipenuhi korban pertarungan selama 36 jam terakhir. Kita harus melewati tubuh mereka? Tidak ada jalan lain. Itu satu-satunya lorong menuju ruangan kedua. Ali menggeleng. Aku mengempalkan tangan, berusaha meneguhkan hati. Melewati tumpukan buku di atas lantai saja tidak mudah, apalagi harus melewati tubuh anggota pasukan bayangan yang tewas.
Aku menggigit bibir. Segera bergerak secepat mungkin. Berlari di sela-sela tubuh dingin yang bergerak, yang tak bergerak. Ini horor. 20 meter, aku tiba di seberang. Segera berpegangan ke dinding di dekat tiang roboh. Tadi berkali-kali aku tidak sengaja menginjak tubuh mereka. Sally juga menahan napas saat tiba di sebelahku. Wajahnya pucat. Hanya Ali yang segera membuka kembali petanya, memeriksa arah kami. Kamu masuk ke lorong, Ra. Ada persimpangan di depan. Ambil segera yang kanan. Terus lurus, kita akan menemukan pintu menuju ruangan kedua yang harus kita periksa. Ruangan bagian koleksi anak-anak. Apakah kita akan menemukan ruangan dengan korban pertempuran lagi, Ali? Napasku menderu. Aku berusaha lebih terkendali. Aku tidak tahu. Ali menatapku, berusaha bersimpati. Seluruh ruangan jelas telah menjadi arena pertempuran. Setidaknya, kita tidak menemukan satu ruangan penuh dengan anggota pasukan bayangan yang masih hidup. Itu lebih rumit. Semoga ruangan berikutnya adalah tempat Miss Helena ditahan, Ra. Sally berbisik pelan, membesarkan hatiku. Aku menatap Sally dan Ali bergantian, mengangguk, mendorong pintu. Kami segera menuju ruangan berikutnya. Tidak ada apapun di ruangan kedua, gelap dan kosong. Ruangan itu lebih parah, langit-langitnya runtuh. Koleksi buku-buku dan permainan anak-anak di ruangan luas ini hancur tertimpa batu, kayu, dan material lainnya. Tinggal 4 ruangan. Kamu akan masuk ke dalam lorong yang panjang dan penuh perlintasan, Ra. Akan ada 4 kali perlintasan, terus lurus, jangan berbelok. Kamu akan tiba di bagian koleksi ilmu kedokteran dan penyembuhan, ruang ketiga. Ali memeriksa peta dengan seksama, mencoret ruangan sebelumnya. Dia terlihat fokus dan tenang. Aku segera melintasi lorong panjang, hampir 30 meter, dengan banyak pintu di kiri kanan. Aku selalu cemas melintasi lorong dengan banyak pintu, karena sekali saja tiba-tiba pintu itu terbuka, dan ada pasukan bayangan yang melintas, kami dengan segera diketahui sedang menyelinap. Apalagi saat menemukan perlintasan lorong, posisi kami lebih terbuka lagi. Napasku tersengal. Tiba di pintu ruangan ketiga. Aku menunggu Sally dan Ali yang baru bergerak setelah kaku tiba di ujung. Ini ruangan dengan koleksi buku paling berharga milik perpustakaan sentral. Ali membaca keterangan di peta. Setelah tiba di dekatku, sekaligus ruangan paling besar, paling indah, dan dilengkapi dengan tempat paling nyaman untuk membaca. Apakah keterangan itu penting? Dengan ruangan sebelumnya yang hancur, sepertinya tidak ada ruangan di gedung ini yang masih utuh. Aku menatap Ali. Ali mengangkat bahu. Siapa tahu informasi itu berguna, Ra. Kamu siap masuk ruangan? Aku mengangguk, menahan napas, perlahan mendorong pintu bulat. Seberkas cahaya menerpa cahaya wajahku. Terang.